Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 9 September 2025 dengan judul Tidak Mampu Belajar Namun Belajar Sesandar pada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Matius 6 ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita ikuti penjelasannya. Saya memiliki ketidakmampuan belajar yang parah, disleksia, disgrafia, atau gangguan membaca dan menulis. Otak saya mempermainkan saya. Saya melihat kata-kata terbalik, bahkan kalimat menjadi tercampur. Saya mungkin menulis bagian terakhir kalimat terlebih dahulu, atau memulai sebuah kata dengan huruf yang salah dan harus kembali dan mengulanginya. Belajar membaca adalah mimpi buruk dan ejaan. Lupakan. Di sekolah saya gagal. Cara saya mengatasinya adalah dengan tidak peduli. Saya menjadikan waktu istirahat sebagai prioritas, tetapi seringkali waktu istirahat dan kunjungan lapangan menolak saya karena pekerjaan saya belum selesai. Saya menyukai olahraga, tetapi nilai saya menghalangi saya untuk bermain sebagai pemain utama. Saya merasa frustasi karena saya tahu saya tidak bisa berbuat lebih baik. Ketika ujian saya tidak ingin ada yang tahu bahwa saya lebih lambat. Saya baru akan mulai mencoba mengerjakan ujian dengan benar. Tetapi ketika orang-orang lain selesai, saya akan segera menebak atau membiarkan halaman kosong. Saya hampir tidak lulus SMA. Saya sudah mencoba segalanya, sekolah yang berbeda, tutor, berbagai teori pengajaran, lembar warna di atas bahan bacaan. Tetapi satu-satunya yang membantu adalah latihan demi latihan yang melelahkan. Saya menyelesaikan kuliah dengan pergi belajar kelompok di mana para siswa mendiskusikan tugas membaca, atau saya memilih seseorang yang membacakannya untuk saya. Saya tidak pernah mencatat. Saya hanya akan mendengarkan saat diuji. Saya mengetahui informasi tersebut. Saat kuliah, saya tidak merasa terganggu untuk menjadi terakhir untuk menyelesaikan ujian. Jadi saya mendapatkan nilai yang layak, IPK 2,98. Tahun saya sebagai mahasiswa misionaris di Majuro mengubah hidup saya. Para siswa saya yang berada di kelas 5 SD menghargai usaha saya. Seorang administrator pendidikan memberitahu saya bahwa saya punya bakat untuk mengajar. Saya bertanya-tanya apakah saya bisa menjadi guru dengan ketidakmampuan belajar saya. Baiklah, Tuhan, saya berdoa. Jika ini yang Engkau inginkan untuk saya lakukan, saya akan melakukan bagian saya dan belajar dengan giat. Hanya ada satu masalah,
Saya harus lulus ujian keterampilan dasar pendidikan California sebelum mengajar siswa. Pertama kali saya mengambilnya, saya gagal dalam ketiga bagian. Kali berikutnya saya lulus matematika. Setelah beberapa kali mencoba, saya lulus membaca. Saya mengikuti ujian 9 kali sebelum saya lulus bagian menulis. Semua ini telah mengajari saya kesabaran, sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak guru. Saya juga belajar bahwa Anda tidak perlu mengkhawatirkan diri Anda sendiri. Nantikanlah Tuhan, dan Dia akan mendatangi Anda. Apakah kehidupan memberi Anda tantangan untuk Anda atasi? Mengapa tidak menjadikan Tuhan pertama dan lihat bagaimana Dia mengerjakan segala sesuatunya untuk Anda? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.